Tekstur luar ayamnya tuh crispy, tapi dalam ayamnya lembut sama nggak hambar. Oh ya, jeruk limaunya juga jangan ketinggalan, ini bikin aromanya tuh dia seger. Pakai telur ceplok, kecap asin rawit, nikmat banget nih. Udah bisa dijadiin rice bowl buat pesanan catering dan lain-lain. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devira Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam crispy saus mentega ya. Kalau dulu aku udah pernah bikin ayam goreng mentega yang khas restoran Chinese food jadul gitu, yang si ayamnya tuh utuh digoreng sama tulang-tulangnya juga. Nah, kali ini kita akan bikin yang pakai ayam file dan ayamnya tuh digoreng tepung dulu supaya crispy. Mirip dengan street food Korea ya. Kadang ada juga tuh ayam kayak ayam popcorn gitu yang diaduk sama sausnya tuh manis. Dan itu tetap bikin si ayamnya tuh tetap crispy. Nah, kita akan bikin dengan cita rasa si saus mentega. Ini bakalan cocok banget. Oke, yang pertama untuk ayamnya aku pakai ayam file. Ini bagian paha ya, lebih juicy dan juga empuk. Tapi kalau kalian mau pakai bagian dada juga nggak masalah. Untuk marinasinya ini kita akan perlu jahe, bawang putih, tepung tapioka, baking powder ini opsional ya supaya bikin lebih crispy, dan juga telur. Untuk tepung pelapis keringnya ini aku pakai tepung tapioka. Kalau kalian mau pakai tepung serbaguna atau mau pakai pati kentang ya, tepung sangfen itu juga bisa, bakalan ekstra crunchy. Untuk saus menteganya ini ada bawang putih, bawang bombay, lalu kecap manis, saus tiram, kecap Inggris atau dikenal juga dengan saus Inggris ya. Kalau yang impornya tuh dia Worcestershire sauce ya. Ini aku pakai juga kecap Maggi. Kalau kalian nggak ada kecap Maggi bisa diganti kecap asin, saus raja rasa dan lain-lain ya. Jadi ini tuh mirip kecap asin tapi dia lebih wangi, cocok banget buat hidangan si saus mentega. Oh ya, nggak ketinggalan kita juga akan tambahkan margarin serta jeruk limau. Kalau kalian mau pakai mentega alias butter juga itu bisa. Oke, yang pertama ini kita akan marinasi dulu ayamnya. Ini kita potong-potong dulu aja. Nah, ini ukurannya sekitar 1-2 gigitan ya. Jadi aku suka dia memang kalau terlalu kering tuh kan kadang si dagingnya jadi nggak berasa, tapi terlalu gede juga crunchy-nya tuh kurang berasa ya. Jadi ini potongannya segini-segini. Nanti ketika digoreng pakai tepung udah pasti dia akan membesar gitu loh size-nya ya. Nah, kalau udah ini kita masukin. Untuk aromatiknya aku pakai bawang putih yang di press aja kayak gini. Kalian bisa juga kalau mau pakai serbuk bawang putih atau garlic powder ya. Dan juga aku tambahin jahe ya, ini aromatik juga nih. Kalau kalian lagi nggak ada jahe mau di skip, oke, nggak apa-apa ya, mau ditambahin jeruk nipis sedikit juga itu bisa. Untuk bumbu-bumbunya ini aku tambahin garam, gula, kaldu ayam bubuk, dan juga merica. Untuk baking powder opsional kalau lagi nggak ada, cuman kalau ada tuh dia bikin si tekstur dari ayamnya tuh dia lebih kenyalnya tuh lebih keluar, dan juga pada saat digoreng udah pasti lebih crispy. Tapi kalau lagi nggak ada nggak apa-apa, skip aja. Tepung tapioka masuk, telur juga masuk, terus kita aduk rata. Nah, di sini kenapa aku tambahin tepung di marinasinya? Supaya nanti pada saat kita coating ke tepung kering tuh, tepung basahnya tuh lebih kental ya, sehingga si tepung keringnya tuh lebih mudah nempel. Ini sebenarnya aku nggak pakai terlalu kental. Kalau kalian mau yang tepungnya itu lebih tebal lagi ya, kalian bisa tambahkan tepung terigu ataupun ekstra tepung tapioka sampai si adonan dari marinasi ayamnya ini tuh lebih kental dari ini ya. Cuman aku maunya tuh jangan terlalu tebal juga tepungnya. Jadi cukup segini aja. Kalau udah kayak gini, potongan ayam kecil bisa didiamkan minimal 15 menit supaya si rasanya meresap. Tekstur dari daging ayamnya juga lebih juicy ya. Atau kalau buat meal prep, kalian bisa stok nih ayam yang udah dimarinasi kayak gini di dalam kulkas ataupun freezer. Jadi kapanpun mau dimasak, tinggal kita keluarin aja. Nah, ini udah dimarinasi ya. Sekarang tinggal kita masukin aja ke tepung keringnya. Ini aku pakai tepung tapioka. Ini kita sebarin aja kayak gini, nggak usah satu-satu, nggak masalah. Bisa kita masukin lebih banyak. Selain tepung tapioka, kalau kalian mau pakai tepung maizena, tepung sangfen alias pati kentang ya, atau mungkin pakai tepung premix, biasanya tepung tempura, tepung fried chicken, anything itu juga bisa. Cuman kalau pakai tepung tapioka polos kayak gini, ini tuh menurutku rasanya cukup netral untuk mengikat si rasa dari saus mentega. Tinggal kita aduk-aduk aja. Kalau ayamnya ada yang menyatu, ini kita pisahin biar semuanya tuh dia ke coating dengan baik. Boleh sambil ditekan-tekan dikit biar tepungnya lebih nempel. Dan kalau udah kayak gini, ini kita diamkan sesaat sambil kita panaskan
minyak supaya si tepung tapiokanya pastinya lebih nempel lagi. Nah, ini kalau minyaknya udah panas, ini baru kita boleh masukin ayamnya. Karena kalau minyaknya belum terlalu panas tuh nanti lapisan tepung tapiokanya tuh nggak bisa mekar, malah jadi luntur. Jangan lupa awal kita masukin api kalian pakai yang paling gede aja. Kalau kalian menggunakan minyaknya nggak sebanyak ini, mungkin gorengnya tuh bisa dibagi 2 bagian. Ini karena aku pakai minyaknya cukup banyak, kita bisa goreng semuanya. Nah, kalian bisa lihat ya di awal ini pakai api gede, minyaknya benar-benar panas, langsung si tepungnya itu dia mengembang. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa lihat ya, udah agak kering sedikit. Ini boleh kita kecilkan api ke api sedang dan goreng kembali hingga ayamnya tuh matang. Nah, karena kita mau konsepnya tuh ayamnya tuh crispy ya, jadi ini gorengnya tuh perlu waktu yang lebih lama. Walaupun kelihatan udah matang, ini kita goreng lagi, lanjut sesaat sekitar 1-2 menit, baru kita akan angkat. Selanjutnya kita siapin untuk saus menteganya, bawang putih cukup digeprek aja. Bawang bombaynya ini kita iris-iris. Aku suka agak gede-gede ya supaya nanti dia nggak benyek juga. Di awal ini aku lebih suka pakai minyak ya, margarinnya masuk belakangan. Ini kita tumis dulu bawang putih udah wangi, bawang bombay masukin sebentar. Gak usah sampai terlalu lembek ya bawang bombaynya, yang penting dia wangi. Kalau udah jangan lupa kita kecilkan atau matikan api. Masukin saus-sausannya. Ini ada saus tiram, lalu kecap Maggi, kecap manis, kecap Inggris. Nah, untuk margarinnya ini kita masukin sekarang ya. Kalau yang tadi di awal lebih baik tumis pakai minyak karena margarin itu lebih cepet gosong. Nah, kalau untuk ayam mentega khususnya yang crispy, aku suka tambahin gula ya. Selain buat rasa manis, juga dia nanti akan bikin sausnya tuh dia mengental lebih baik. Tadi kan apinya kita kecilin. Nah, sekarang ini kita gedein lagi atau kita nyalain lagi. Begitu margarinnya udah mulai meleleh, ayam yang tadi udah kita goreng ini kita masukin, aduk rata lagi sebentar, dan siap disajikan. Jangan lupa tambahkan juga dengan jeruk limau supaya aromanya lebih wangi dan lebih berasa lagi saus menteganya. Ini tekstur luar ayamnya tuh crispy walaupun udah kena saus menteganya kayak gini, juga ini dia tetap crispy, tapi dalam ayamnya tuh dia lembut sama nggak hambar ya. Jadi tetap walaupun kita balur lagi dengan saus mentega, tadi kan si ayamnya udah dimarinasi dulu. Itu yang bikin teksturnya dia lembut dan juga berasa nih sampai dalam. Nah, sekilas hidangan ini tuh mirip dengan street foodnya Korea ya, yang ayam goreng Korea biasa tuh kayak ayam popcorn gitu dikasih saus. Nah, cuman ini cita rasanya ini udah kenal banget nih sama lidahnya orang-orang Indonesia. Jadi kalian bisa banget coba. Kuncinya tadi pada saat bikin saus mentega kita kan nggak tambah air juga sama sekali, tapi hati-hati permainan api ya supaya dia nggak gosong, terus di coating ke ayamnya. Nah, pastinya ini bikin si ayamnya tuh dia nggak cepet melempem ya. Oh ya, jeruk limaunya juga jangan ketinggalan, ini bikin aromanya tuh dia bener-bener seger ya, khas dari si ayam goreng mentega ya. Pakai telur ceplok, kecap asin rawit nih, nikmat banget nih. Udah bisa dijadiin rice bowl buat pesanan catering ataupun kalian mau open PO dan lain-lain ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Deck dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.